Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mengklik video dan berkunjung ke channel ini. Berjumpa lagi dengan aku, manusia biasa ini yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Untuk kalian yang di sana, para netizen, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang kisah pendakian kembali. Kisah ini adalah kisah seseorang yang bernama Wahyu. Sebut saja namanya Wahyu, karena memang diceritanya ini namanya Wahyu. Kalau diganti takut marah nanti bapaknya ya. Jadi si Wahyu ini melakukan pendakian ke Gunung Lawu dengan teman-temannya. Dan mereka melakukan pendakian ini di malam 1 Suro. Yang dimana malam 1 Suro ini malam yang memang malam yang apa namanya ya, sakral atau malam yang juga horor gitu. Nah, ketika mereka mendaki, mereka mendapatkan gangguan mistis dari penunggu gunung tersebut. Yang konon katanya gangguan tersebut itu berasal dari arwah-arwah gentayangan di gunung sana. Di Gunung Lawu maksudnya gitu. Arwah-arwah korban kebakaran. Lalu bagaimanakah cerita selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap di layar HP Anda. Kabut putih dan awan mendung menyelimuti puncak Gunung Lawu. Namun hal tersebut tidak mengurungkan niat Wahyu dan keempat temannya untuk mendaki Gunung Lawu. Apalagi kedatangan mereka di malam 1 Suro, yang dimana malam 1 Suro itu dianggap malam yang spesial menurut orang-orang yang percaya. Karena pada malam 1 Suro, kawasan Gunung Lawu dipenuhi oleh penziarah maupun pendaki yang akan melakukan berbagai ritual menurut kepercayaan mereka masing-masing. Wahyu mengaku bahwa pendakian kali ini dirasa sangat spesial dikarenakan ia dan salah satu temannya yang bernama Eka mendapatkan undangan dari salah satu penguasa Gunung Lawu. Mungkin centengnya Gunung Lawu mungkin ya dia. Dan ternyata si Wahyu ini lahir dalam keturunan garis resi Mayangkara atau yang disebut juga Hanuman, yang membuat si Wahyu ini mempunyai keahlian khusus, yaitu dia bisa melihat makhluk halus, makhluk yang tak kasat mata. Dan ia juga bergabung dalam paguyuban kasepuhan Jawi Ngesti Budoyo. Tidak hanya itu, teman Wahyu yang bernama Eka, yang juga menjadi satu-satunya pendaki wanita di kelompok si Wahyu ini, ia memiliki garis keturunan ke-13 dari keluarga Raja Jayabaya. Nah, jadi kedua orang ini itu ya mempunyai kelebihan gitu dari dirinya tersebut. Tetapi dengan keadaannya tersebut, justru Wahyu dan kawan-kawan malah memiliki pengalaman mistis yang tidak bisa diterima oleh nalar manusia. Dan dari sinilah kisah mistis dimulai. Sebenarnya dari tadi juga udah mulai ya, cuman ya ceritanya begitu, kita ngikutin aja dah. Meski sering mendaki ke Gunung Lawu, untuk pendakian menjelang malam 1 Suro ini, Wahyu memilih jalur Comoro Sewu. Karena jalur inilah jalur yang katanya paling aman gitu, karena memiliki jalur setapak dan juga terdapat beberapa warung yang bisa untuk beristirahat. Tetapi jalur Comoro Sewu ini termasuk juga jalur yang angker. Dan benar saja, ketika mereka menjelang melewati jalur tersebut, Eka yang mempunyai kemampuan khusus tersebut, dia merasakan bahwa ada yang gak beres gitu, dan tidak bisa menahan berat beban tubuhnya. Dan si Eka pun terjatuh di sini dalam kondisi lemas dan menangis berseduh-seduh karena merasa tidak beres. Wahyu langsung mendekati si Eka untuk memberikan pertolongan. Dan setelah beberapa saat itu, Wahyu menyadari bahwa si Eka sedang kerasukan arwah di Gunung Lawu tersebut. Oh, ini harus dikasih kopi pahit. Biasanya kalau yang kesurupan minta kopi pahit, karena sering juga di sini minta kopi pahit. Bahaya deh. Dan setiap si Eka diajak ngobrol atau ditanya ya, masa dia lagi kesurupan diajak ngobrol, gua bingung. Dan ditanya oleh teman-temannya, si Eka hanya menjawab panas. Padahal itu di luar alam ya, seharusnya dingin. Apalagi kondisinya di gunung.
Mungkin itu dari gurun mungkin ya. Arwahnya dari gurun dia. Panasan. Dan ternyata dia dimasuki oleh arwah korban kebakaran. Si Wahyu dan teman-teman yang lainnya hanya bisa menjawab, kami hanya bisa mendoakan kalian agar kalian tenang di sana, atau agar kalian tidak amburadul. Gak tahu, intinya begitulah. Dan ketika si Wahyu berucap tersebut, si Eka langsung muntah, yang bertanda bahwa muntahan tersebut berarti jinnya sudah keluar. Tetapi tidak berselang lama, si Eka kembali dirasuki kembali oleh arwah yang bersuara laki-laki, yang suaranya berintonasi sangat berat, banyak dosa mungkin suaranya ya, dan dia berbahasa Jawa. Dan ternyata kali ini yang memasuki tubuh Eka adalah arwah eyangnya si Eka. Oh, ternyata eyangnya Mbak Eka ini ikut mendaki juga ternyata ya. Mungkin pengen nemenin cucunya mungkin ya. Kita nggak tahu lah. Dan ketika itu eyangnya Eka atau yang memasuki tubuh Eka berkata, "Sugeng Rahayu." Dan Wahyu pun yang sedang membuat teh hangat, dia sontak langsung menjawab, "Rahayu, Nje, Mbah." Dan si Eka pun langsung berbicara Jawa halus, "Putuku iki loro." Atau yang dalam artian, cucuku ini sedang sakit. Ternyata dokter juga eyangnya ya, bisa tahu adanya cucunya sakit. Si Wahyu pun yang menyadari bahwa si Eka yang kurang fit atau terserang hipotermia, ia pun langsung meminta maaf. Dan setelah si Wahyu meminta maaf, seketika si eyangnya pun pamit. Dan tak selang lama dari itu pun mereka melakukan perjalanan kembali. Akhirnya Wahyu dan kawan-kawan memutuskan untuk memasang tenda di warung Mbok Yem. Mungkin kalian yang suka mendaki ke Gunung Lawu tahu gitu siapa Mbok Yem. Kalau saya belum kenal, nanti kita kenalan deh kalau ke sana ya. Karena mereka terpaksa memasang tenda tersebut di sana agar si Eka bisa istirahat dan melakukan perjalanan kembali yang memang jaraknya tidak terlalu jauh. Dan disinilah teman Wahyu yang bernama Risman turut mengalami kejadian yang tak terlupakan. Berbeda dengan Wahyu dan Eka yang bisa melihat atau merasakan keadaan makhluk halus, Risman ini justru bertemu sosok makhluk halus di dalam mimpinya. Si Risman bermimpi ia dituntun oleh seorang pria ke sendang derajat. Dan orang yang berjubah itu mengatakan, "Oh, jadi kamu yang menemani cucuku naik gunung. Kamu mau minta apa, Le?" Buset, ini dikasih permintaan kayak Om Jin ya. Kalau kita minta rumah gitu, jadi kaya. Tapi nggak tahu nih si Risman minta apa nih. Merasa kaget, si Risman pun terbangun dari tidurnya. Dia pun menyadari bahwa dia naik gunung bukan dengan orang yang sembarangan itu. Dan pendakian pun dilanjutkan. Wahyu beserta rombongan menyambangi 4 spot yang banyak dikunjungi oleh para peziarah, yaitu Sumur Julotundo, Sendang Derajat, Hargo Dalem, dan Hargo Dumila. Kalau Hargo Baju, Hargo Celana, Indado, cuman adanya Hargo apa tadi, intinya yang tadi doang. Tetapi di tempat tersebut si Wahyu tidak melakukan ritual. Ia hanya datang untuk berdoa dan kulo nuwun dengan penghuni di sana, atau permisi lah ya. Muncul bahasa Sunda nama punten. Karena memang niatnya si Wahyu ke sana untuk memenuhi undangan tersebut. Jadi bukan untuk ritual. Tapi kalau orang lain ada yang bersemedi, lalu ada juga yang memotong ayam hitam untuk bisa terpilih menjadi kepala desa. Jadi kepalanya doang. Kepala desa. Ada juga yang mengulik ilmu, dan ada juga yang mengulik sejarah-sejarah di tempat tersebut. Telah sampai di puncak dan menyambangi 4 spot tersebut, Wahyu dan rombongan memutuskan untuk turun gunung. Dan anehnya, setelah ritual malam 1 suro itu selesai, cuaca di Gunung Lawu itu mendadak cerah dan tidak mendung lagi. Wahyu dan rombongan pun langsung turun melewati jalur Kumulo Kandang. Dan di pos 4, teman si Wahyu ada yang mau kencing. Dan si Wahyu pun mengingatkan kepada temannya untuk permisi, punten gitu.
Dan terus teman si Wahyu yang bernama Abai seperti kebablasan jalannya. Nggak sadar ada teman-temannya yang nggak ikut berhenti dengan Wahyu. Wahyu pun berteriak memanggil teman-temannya. Oi, dia sia. Bukan gitu bahasa Jawa kayaknya. Dan tiba-tiba ada suara ngebas. Dan ternyata itu adalah singa lawu, menyerupai singa barong khas Bali. Dan pada saat itu si Wahyu lemas dan ambruk. Karena memang ketemu singa. Iya, biar kata singa medi kan takut juga kalau dimakan ya. Kebetulan si Wahyu ini membawa keris 8 liter. Dan menurut Wahyu, menuruni puncak Gunung Lawu ini lebih mengerikan atau lebih menegangkan dibanding mereka saat mendaki. Pasalnya, semua rombongan mengalami atau menyaksikan langsung pemandangan tak kasat mata tersebut. Seperti yang dialami Risman, ia mau berbicara ketika sudah sampai di pos 4. Saat itu, dialah yang mengambil alih bawaan angkutan si Wahyu. Bawang, emang mau nyambel bawang. Kata si Risman, ketika ia membawa barang si Wahyu, ia seperti dikawal oleh pasukan kerajaan Eyang Brawijaya. Lalu ada seorang yang memakai mahkota berbentuk kucup di atas kepalanya. Dan akhirnya Risman pun percaya dengan hal-hal seperti ini. Dan di pos 2, Wahyu pun mengalami hal-hal mistis lagi. Saat mereka melewati kawasan Chandra di Muka, Wahyu melihat salah satu temannya diikuti jin. Perjalanan pun terpaksa dihentikan karena temannya tidak bisa bergerak sama sekali. Tetapi untungnya di tengah perjalanan, rombongan Wahyu bertemu dengan rombongan pendaki lain. Dan salah satunya memiliki tenaga dalam yang bisa membantu rombongan Wahyu tersebut untuk membantu temannya yang diikuti jin tadi. Dan kejadian mistis itu pun masih berlangsung. Puncaknya saat Wahyu dan rombongan menuju ke pos 1. Kala itu Eka yang memiliki riwayat low back pain ataupun apalah, maaf kalau salah pengucapannya. Dia terjatuh mengingat langit sudah mulai gelap. Abai dan Risman pun turun terlebih dahulu untuk meminta bantuan. Sementara yang menemani Eka hanyalah Wahyu dan satu temannya. Hembusan angin yang sangat kencang memaksa Wahyu untuk menandu Eka karena ia tidak bisa sama sekali berjalan. Eka tiba-tiba merasa dipanggil oleh eyangnya di alam bawah sadar. Kakimu sakit? Sini tak tiup biar bisa jalan lagi. Dan setelah itu si Eka ngantuk dan pingsan. Dan si Wahyu pun melakukan perjalanan dalam kondisi hujan. Saat hendak memberikan hand lap, seketika Wahyu mendengar lagi suara Eka yang seperti laki-laki yang tadi. Dan ternyata si Eka sudah dimasuki oleh eyangnya, Raja Jayabaya dari kerajaan Kediri. Tubuhnya pun mendadak bisa berdiri dan berjalan lagi. Jalur Komoro Kandang ini, sisi kiri dan kanannya dipenuhi hutan yang banyak dilintasi oleh macan dan babinya. Tapi waktu itu Wahyu terkejut melihat kondisi kiri kanannya yang tiba-tiba dipenuhi oleh prajurit. Mereka tidak menggunakan baju, hanya menggunakan celana hijau, membawa tombak dan perisai. Jumlahnya sangat banyak. Mereka seperti mengawal. Setelah sampai di hutan pinus yang jaraknya dekat dengan base camp, Eyang Jayabaya dan rombongan pun pamit. Eyang Jayabaya yang merasuki Eka mengatakan, "Sudah di sini saja." Dan Wahyu pun berterima kasih. Eka pun tersadar di sini lalu muntah. Waktu jalan ke base camp, ternyata teman Wahyu baru sampai dan menyapa mereka. Di sini Wahyu bingung karena mereka berjalan 1 jam lebih dahulu. Dan akhirnya mereka pun tiba di base camp tersebut dengan selamat, tanpa gangguan apapun. Dan kisahnya cukup sampai di sini. Jadi dimanapun kita berjalan ataupun kemanapun tujuan kita, tetaplah waspada dan berhati-hati. Selalu memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan menjaga sikap maupun sopan santun. Sekian video kali ini, dan sebelumnya aku memohon maaf jika ada salah perkataan dariku.
Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.